Alhamdulillah panennya berhasil. Nah, kalau gagal baru omon-omon. Dan Pak Anies punya waktu 2 menit untuk menjawab, dimulai dari Bapak berbicara. Udah semalam dikasih menit, baru dikasih menit lagi. Ya, nggak apa-apa, biar efisien. Oke, kita langsung aja Pak Anies ke pertanyaan Dan pertama. biar nggak bisa bilang bahwa nggak cukup waktunya. Bahwa perubahan ini bukan tentang satu orang, perubahan ini bukan tentang satu partai, ini bukan tentang satu koalisi. Perubahan ini adalah tentang nasib masa depan keluarga-keluarga kita di seluruh Indonesia. Saya berikan ilustrasi Bapak sekalian, kenapa perjuangan ini rutenya rumit. Saya hari ini dapat amanah dari 3 partai pengusung. Rakyat kecil yang bilang ingin perubahan, rakyat menengah ke atas mereka bilang kami tidak ingin perubahan. Tapi apa yang terjadi? Beberapa bulan terakhir ini terjadi pergeseran. Ketika semua menyaksikan bahwa banyak aturan hukum di negeri ini ditekuk oleh yang memiliki kekuasaan. Mas Anies Baswedan menyinggung omon-omon dan waktunya tidak cukup untuk menjawab, sambil bercanda dan tertawa di hadapan ribuan peserta Desa Anies di Gorontalo. Luar biasa, Gorontalo hanya ingin perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di TV News Indonesia. Nah, para sobat, Masya Allah, para sobat, tadi malam Mas Anies Baswedan sukses untuk menumbangkan capres sebelah, capres Gemosian. Kini di pagi hari Mas Anies sudah sampai di Gorontalo. Sambutan yang luar biasa dari sobat-sobatku Gorontalo. Kita doakan para sobat agar Mas Anies Baswedan diberi Allah nikmat sehat walafiat sehingga bisa menjangkau seluruh Indonesia. Para sobat, tadi malam ada yang ngomong soal omon-omon. Apa itu omon-omon? Dan ada pula yang mengatakan, aduh, saya tidak bisa menjawab itu karena waktunya tidak cukup. Siapa dia? Kita saksikan sindiran halus dari Mas Anies di hadapan ribuan peserta Desa Anies di Gorontalo. Alhamdulillah panennya berhasil. Nah, kalau gagal baru omon-omon. Dan Pak Anies punya waktu 2 menit untuk menjawab, dimulai dari Bapak berbicara. Udah semalam dikasih menit, baru dikasih menit lagi. Ya, nggak apa-apa, biar efisien. Oke, kita langsung aja Pak Anies ke pertanyaan Dan pertama. biar nggak bisa bilang bahwa nggak cukup waktunya. Kita langsung mulai ke pertanyaan pertama Pak Anies. Siap. Selamat datang di Gorontalo Pak Anies. Bapak ini capres pertama yang datang ke tanah Gorontalo. Ini tentunya membuat bangga masyarakat Gorontalo. Sekaligus bertanya-tanya, pemilih di Gorontalo ini kan jumlahnya tak banyak Pak Anies. Jaraknya juga jauh. Apa alasan Bapak jauh-jauh datang ke Gorontalo? Ketika datang dan bertemu dengan rakyat Indonesia, maka itu bukan soal jumlah, tapi soal bagaimana kita berjuang bersama untuk Indonesia lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi soal jumlahnya, dan Gorontalo ini kami datang khusus karena di sini terkenal dengan produk pertaniannya. Bagaimana Gorontalo punya potensi yang sangat besar. Kita tahu ada jagung, ada coklat, ada kelapa, dan Rakyat kecil yang bilang ingin perubahan, rakyat menengah ke atas mereka bilang kami tidak ingin perubahan. Tapi apa yang terjadi? Beberapa bulan terakhir ini terjadi pergeseran. Ketika semua menyaksikan bahwa banyak aturan hukum di negeri ini ditekuk oleh yang memiliki kekuasaan. Banyak praktek-praktek korupsi dibiarkan melenggang tanpa diproses. Bahkan KPK mengalami pelemahan dan politisasi.
harus bisa menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Disebut sebagai negara hukum bila penguasa diatur oleh hukum. Disebut negara kekuasaan bila hukum diatur oleh penguasa. Dan kita menginginkan Indonesia negara hukum di mana penguasa dikendalikan oleh hukum. Baginda Presiden Gorontalo Bapak Anies Baswedan, beliau akan bersama kita semua. Baik, kita akan dengarkan bersama. Kita akan dengarkan bersama orang semua ini. Presiden kita, Bapak Profesor Anies Rashid Baswedan untuk Indonesia. Ketika kita sampaikan akan melakukan perubahan, akan membahas itu semua, mereka tidak tinggal diam. Mereka bekerja menghambat usaha kita. Mari kita hadapi sama-sama usaha mereka. Siap berjuang bersama. Siap menghadapi mereka. Siap untuk menerima mafia itu semua. Siap jaga semuanya. Karena itu sekalian, perjuangan ini bukan perjuangan yang ringan. Karena kita menghadapi kekuatan-kekuatan yang tidak menginginkan perubahan. Sementara kita tahu bahwa perubahan ini bukan tentang satu orang, perubahan ini bukan tentang satu partai, ini bukan tentang satu koalisi. Perubahan ini adalah tentang nasib masa depan keluarga-keluarga kita di seluruh Indonesia. Saya berikan ilustrasi ya sekalian. Kenapa perjuangan ini rutenya rumit? Saya hari ini dapat amanah dari 3 partai pengusung dan 1 partai pendukung. Apa amanah itu? Dimulai dari Partai Nasdem. Tahun 2022, Partai Nasdem memutuskan untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta. Saat itu saya di minggu terakhir bertugas sebagai gubernur. Mereka memilih rute yang tidak mudah. Mereka memilih rute perjuangan. Mereka memilih rute perubahan. Karena mereka menyadari bahwa ini bukan tentang satu orang. Ini bukan soal partai, ini soal masa depan kita semua. Luar biasa para sobat, kita saksikan gedung acara Desa Anies sangat penuh. Dan ini di Gorontalo, yang kata pembawa acara tadi jumlah penduduk tidak banyak, tapi mayoritas mutlak warga Gorontalo ingin perubahan bersama Amin, Anies Gus Muhaimin, Presiden RI 2024-2029. Bravo sobat-sobatku Gorontalo, ayo menangkan Amin dengan kemenangan yang sangat mutlak. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.